Engkau telah diutus ke dunia ini untuk menuntun kami, membimbing kami, menghibur kami, memberikan kekuatan bagi kami. Dan aku terlalu yakin dan percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini, maka Engkau ada dalam pribadi kami. Maka kuasa Tuhan dahsyat terjadi. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pentahiran terjadi di tempat ini. Karena nama Yesus. Bapa yang baik, aku percaya Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami, Engkau memberikan Tuhan pertumbuhan iman kami. Maka Yosua 1:9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hamba-Mu, mari taruhkan firman-Mu di pintu bibir mulutnya, agar sebentar setiap kata kalimat yang keluar dari pintu bibir mulutnya adalah firman Tuhan yang sanggup memotivasi kami, yang sanggup menguatkan kami,
agar kami berdiri teguh di dalam Engkau, karena orang yang bersandar berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Merapi hamba-Mu, bagian jemaat-jemaat Tuhan, agar selama kami ada tempat ini tidak ada antara kami yang hati dan pikirannya mengembara kemana-mana, tapi Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar pada saat kami fokus pada firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Tetap ada sukacita, tetap ada gembira. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, amin. Oleh sebabnya bilang buat sebelah kiri kanan, berharaplah kepada Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Amin. Amin. Baik, hari ini kembali saya di tempat ini sekian lama dari bulan kemarin. Puji Tuhan sudah 2 bulan berturut-turut ada di tempat ini. Terima kasih Pak. Dan selama beberapa tahun yang tidak pernah hadir di tempat ini, karena pertama karena pandemi dan selanjutnya karena pelayanan. Tapi hari-hari ini saya punya waktu untuk hadir di tempat ini, dan ada rekan juga Pak Tuhan Pak Agustano, gembala dari GBI dari Tangerang, dan ada om kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kita bersukacita bersama-sama, dan pastikan saudara hari ini tidak ada yang kecewa, amin. Amin. Tidak ada di antara kita yang kecewa hari ini. Mari saudara kita buka firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat 31 sampai akhir. Topiknya di sana tentang keyakinan iman. Apa saudara? Keyakinan iman. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Kita baca bersama-sama. Yang sebelah kanan saya yang pertama, sebelah kiri saya yang kedua. Jadi 31, 32 dan terus sampai akhir kita sama-sama baca. 2, 3 sebelah kanan saya. Tiga dua. Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, dan juga duduk sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau pendayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti arti tulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, sama-sama, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun yang satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ayat 31 di sana dikatakan, sebab itu apalagi yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Amin. Saudara pasti masih ingat lagu anak sekolah minggu zaman saya masih kecil. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
masih ada satu kata terakhir. Saya ulang. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kok nggak ingat sih? Sekali lagi. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dong. Amin. Itu yang saya ingat waktu saya masih kecil. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Kenapa? Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kita tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada perkara yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebabnya, pada hari ini, saudara, mari kuatkan dan teguhkan hati kita agar saudara dan saya tidak akan pernah kecut, tidak akan pernah tawar hati. Kenapa? Yesus Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin, saudara. Di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14, Mazmur 108:14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin. Tapi semuanya ini hanya terjadi pada orang-orang yang taat dan setia dengan Tuhan. Kalau kita suam-suam kuku, diapakan, saudara? Dimuntahkan. Maka dari hari ini proteksi hidup kita, Tuhan, dan mari pribadi pas kita introspeksi hidup kita agar kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan, agar semua fasilitas surga kita bisa terima. Amin. Kalau semua fasilitas surga kita terima, kita hidup tenang, hidup nyaman, tentram, damai, tidak ada masalah. Amin. Bohong. Justru kita semakin giat dalam Tuhan, masa itu semakin datang. Ya. Maka kalau orang sudah tidak mau masalah, boleh angkat tangan. Yang tidak mau punya masalah, boleh angkat tangan. Satu. Ayo, yang tidak mau punya masalah, saya kasih solusi. Biar mulai hari ini yang kau pulang, kau tidak punya masalah lagi. Boleh angkat tangan yang mau tidak punya masalah. Mau masalah semua. Semua mau punya masalah, saya doakan biar ada masalah terus. Iya, kalau orang tidak punya masalah, disayang pemerintah, diberikan rumah masa depan tipe 21, tidak perlu dicicil, gratis. Selamanya. Iya, selamanya engkau tidak perlu keluar uang seperak pun, diberikan tempat tinggal gratis, tipe 21, tapi kecil, cuma tipe 21. Mau? Yang mau angkat tangan. Itu panjang 2 meter, lebar 1 meter, dalam 2 meter. Kalau kau sudah tidak mau punya masalah, di sana tempatmu. Tapi saat ini saya tahu semua kita rindu dengan masalah semua. Amin. Haleluya. Ya, maka kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, masalah boleh ada, tapi kekuatan Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap seperti Raja Wali, ada di atas badai. Amin. Jadi tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Itu luar biasa. Nah, itu atas izin Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Zakaria tadi berkata, dan aku sendiri akan menjadi tembok yang berapi membentengi hidup kita. Kalau Tuhan sudah bentengi, kenapa kita harus punya masalah? Berarti kalau Tuhan izinkan itu terjadi, masih ada yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Amin. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Maka kalau kita masih mencapai masalah dan pergumulan, Tuhan mengizinkan, merindukan sesuatu lagi dalam hidup kita agar kita lebih lagi. Amin. Maka ada lagu lama berkata, lebih dalam, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu. Amin. Mau lebih lagi mengikuti Yesus? Harus. Kenapa harus? Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
Beberapa orang diberi penglihatan bahwa tahun depan kita akan mengalami masalah-masalah yang lebih besar yang belum kita alami mulai tahun depan. Maka hari-hari ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat, tapi kita harus terpatri dalam Tuhan. Bukan hanya melekat, tapi harus terpatri manunggal dengan Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan katakan di dalam ayat ini, saudara, kita sama-sama baca. Kita lihat di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Thank you. Udah kelihatan ya? Oke. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau untuk berkemenangan lepas kemenangan. Ini hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang dekat, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau setengah-setengah, jangan harapkan ini terjadi dalam hidupmu. Sia-sia pengorbanan kalau engkau setengah-setengah. Maka hal ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka semua itu akan terjadi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Maka ayat 31 berkata, sebab itu apalagi yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalau kita lihat Keluaran 14:14, Tuhan yang berperang menggantikan kita, dan kita hanya diam saja. Tetapi kenapa kita masih menghadapi masalah, masih menghadapi pergumulan, masih menghadapi tantangan? Tuhan masih merindukan kita lebih dalam lagi dekat dengan Dia. Amin. Lebih dalam lagi, saudara. Kalau engkau sampai Tuhan izinkan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, maka engkau hidup tentram. Amin. Tapi kalau belum sempurna, memang manusia tidak sempurna. Tuhan yang menilai tentang keberadaan kita, tentang kemampuan kita. Oleh sebabnya mari sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita berkorban di tempat ini 2 hari setengah tidak makan dan tidak minum, saudara. Jangan sia-siakan waktu ini. Amin. Ya, karena kalau kita sia-siakan waktu ini, ya sangat disayangkan, saudara. Maka hidup ini kalau kita lihat, saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa kita kerjakan. Bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan dan musuh kita. Puji Tuhan. Sebab itu apalagi akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang jadi tanda tanya, bagaimana agar Allah ada di pihak saudara dan saya? Betul? Bagaimana agar Allah itu ada di pihak hidup kita? Kalau betul-betul Allah ada di pihak hidup kita, maka hidup kita tentram, aman, damai, sejahtera. Amin, saudara. Maka motivasi hidup kita. Engkau sendiri yang tahu tentang kehidupanmu. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai gembala-gembala, hanya memotivasi, hanya mengingatkan, tapi pelakunya adalah saudara sendiri. Amin. Betul? Karena Tuhan yang tahu apa. Ada pujian yang lama berkata, jadi lupa aku. Walaupun dosa kita bukan. Orang pengarang lagu ini sudah meninggal. Aduh, kok jadi lupa malah. Bukannya orang yang berseru. Bukan. Fritz, Yoga Fritz lagunya. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Merahnya jalan yang kita lalui menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku. Yesus mutiara sanu
kepada Tuhan tentang karakter perilaku kita. Tapi Tuhan tahu. Oleh sebabnya motivasi hidup kita agar hidup ini Tuhan bisa ambil. Terkadang kita tidak bisa mengucapkan, tetapi ketika kita selalu memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan bisa menghapus dosa kita. Maka pujian penyembahan itu harus kita kerjakan di rumah kita. Saya di rumah saudara jam 5 sampai jam 6. Puji-pujian paling sedikit kalau 10 lagu. Setiap pagi. Baru kita doa. Menyenangkan hati Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Saya teringat ketika kita buat pujian penyembahan 3 hari 3 malam non-stop. Tidak ada hentinya. 3 hari 3 malam. Ya. Dan itu baru pertama kali dibuat di Indonesia. Dan kedua kali dibuat di Jaringan Doa Nasional oleh Pak Tony waktu itu. Pak Tony ketua departemen doa. Dan dia buat di gereja kita. Dan ketika dia ada di JDN, dia lakukan di JDN 3 malam non-stop. Itu luar biasa, saudara. Ya, mungkin sekali-sekali kita buat di tempat ini hanya puji-pujian aja. Selama kita di tempat ini tidak ada istirahatnya. Sanggup? Bisa? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin pada satu waktu di tempat ini tidak ada pujian, tidak ada firman Tuhan, tapi puji-pujian selama kita di tempat ini. Selama mulai hari Minggu malam sampai hari Rabu pagi, firman Tuhan hanya Pak Konrad Supit sebagai gembala ketika kita mau pulang pagi hari. Tapi selama Senin dan Selasa kita puji-pujian aja, tidak ada firman Tuhan. Tapi harus dikoordinir song leader, singer agar bisa bergantian. Kalau cuma satu pasti nggak mampu lah dia. Iya. Puji Tuhan, saudara. Oleh sebabnya, mari. Yang kedua dikatakan, kita lihat ayat yang kedua. Ayat 32. Ayat 32 berkata apa? Ya. Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan bagi kita apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Kalau anaknya sendiri yang dia tidak hitung-hitungan dengan kita sebagai manusia, dia korbankan buat kita. Tidak mungkin kita yang membuat buang waktu dia tidak memberkati kita, saudara. Seperti teladan yang Abraham lakukan. Kalau kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-13, ketika Tuhan minta Abraham, bawalah anakmu satu-satunya itu ke atas bukit. Dan Abraham taat, dia bawa. Ketika dalam perjalanan ayat yang ke-7, anaknya bertanya, ayah, ya anakku, di sini sudah ada api, sudah ada kayu bakar. Manakah domba yang harus dikorbankan itu? Ya, baca sama-sama ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorbankan itu? Selanjutnya, lalu berkatalah Ishak kepada saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan. Selanjutnya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mesbah itu, di atas kayu api. Saudara, seandainya Pak Alek diikat, ditaruh di atas kayu yang sudah siap dibakar, kenapa, Bu? Kita buat drama singkat di tempat ini. Iya. Ya, siapa yang tidak sedih, saudara? 3 kali kau Bapak. Betul kan? Kalau dia orang Batak, 3 kali kau. Ya kan? Tapi apa? Abraham tetap percaya kepada kuasa Allah. Tidak mungkin dia izinkan anakku dikorbankan. Amin. Ketika dia ambil pisau, selanjutnya ayat 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan pada lalu, terus 11.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ketika Abraham mengambil pisau, songana yang kita cari-cari. Tapi ayat 11 berkata apa? Lalu berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Soalnya, ya Tuhan. Ayat selanjutnya, janganlah kau apa-apakan. Lalu apa? Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku. Itu luar biasa. Allah menguji imannya Abraham. Demikian saudara dan saya. Mampukah kita seperti nyanyian Padiko, ujilah aku Tuhan. Mazmur berkata, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Tidak diminta aja Tuhan uji, apalagi kau minta. Ya. Haleluya. Tapi Tuhan lihat tentang iman Abraham. Maka lewat mereka Tuhan, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Telah ku tahu imanmu, engkau takut akan Allah. Ketika Abraham melihat ke belakang, selanjutnya ayat selanjutnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Maka jangan pernah takut apapun masalah yang kita hadapi. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang Tuhan minta, relakan itu. Amin. Dan biasa yang Tuhan minta adalah yang paling kita kasih, yang paling kita suka, yang paling kita sayang, itu yang Tuhan minta. Dan Tuhan akan menguji apakah imanmu betul sanggup mampu mengerjakan itu. Amin. Haleluya. Maka saudara, kita yang sudah setiap bulan naik di tempat ini, kita di tempat ini diberikan firman Tuhan dan hari lepas hari. Maka saya yakin dan percaya tempat ini sebagai studi buat kita semua. Dan engkau yang studi tempat ini, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ayat 14 dan seterusnya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan menyediakan. Amin. Di akhir dari kemampuan yang kita sudah kerjakan, Tuhan tahu kemampuan kita sampai seperti apa. Maka setelah kita lepas tangan Tuhan, aku tidak mampu lagi, maka Tuhan turun tangan memberkati. Di atas gunung kemampuan kita, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Amin saudara. Maka jangan ada di antara kita yang menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, bahkan merindukan balas dendam. Mazmur 23 ayat yang kelima berkata, ya, Mazmur 23 ayat yang kelima, sama-sama kita baca. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu luar biasa. Kalau engkau taat, kalau kita taat, maka ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang engkau tadi dibenci, yang tadi engkau dicaci maki oleh teman sahabatmu, karena tidak mungkin orang yang tidak kau kenal yang caci maki sama kau. Itu adalah orang yang dekat dengan engkau. Mungkin dia adikmu, dia kakakmu, mungkin dia orang tuamu, dia mungkin pamanmu. Ya. Tapi kalau engkau tidak membalas, maka Roma 12:9, jangan kamu menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Allah. Amin. Maka ayat 20 dikatakan, jika seterumu lapar, berilah makan, jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian sama dengan kita sementara menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya tanya saudara, bisa? Hai bapak-bapak, hai bangsaku, bisakah lakukan itu? Bangsaku yang ada di sini, bangsa laki-laki, bisa?
Haleluya. Tuhan dengar. Nanti kau pulang dari tempat ini, jangan sebutkan nama Berti lagi ya. Ketika kau turun di depan rumahmu, aku disenggol sama motor. Kurang ajar. Haleluya. Maka kalau kita tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka berkat melimpah bagi kita. Depan musuh-musuh, depan lawan-lawan kita, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Bahkan apa? Piala kita penuh melimpah. Piala itu bercerita tentang apa? Apa? Piala bercerita tentang penghargaan. Ya, kemana-mana kita dihargai orang, kemana-mana kita pergi. Wow, Pak, terima kasih Pak Ale. Bisa hadir, puji Tuhan. Amin. Kemana-mana kita dihargai orang. Kenapa? Karena kita taat kepada Dia. Haleluya. Luar biasa. Maka hidup ini mari jadikan teladan, jadikan berkat, jadikan contoh agar kita betul-betul mencerminkan akan kasih Kristus dalam hidup kita. Hidup ini harus menjadi berkat, harus menjadi teladan. Dan poin kedua ini, semua itu terjadi kalaupun engkau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, mengampuni orang, tapi kalau di rumahmu engkau tidak damai, ya, dengan istri, dengan anak-anak. Sementara Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata, apa? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Selanjutnya, sebab seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jenggot dan meleleh ke apa? Dan ke leher jubahnya. Ayat yang terakhir dia. Seperti embun di gunung Hermon, turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat kehidupan untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Tapi kalau dalam rumah tangga kita cekcok terus, makanya ada orang berkata begini, kalau wanita itu kan kalau Setia 18 berkata, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Halo? Apa ibu-ibu? Yang benar. Di sini berarti ayat salah ini. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Tanduk atau tunduk? Tunduk. Saya tanya bapak-bapak, betul istri tunduk apa tanduk, Pak? Makanya hati-hati, wanita itu ada orang-orang mengumpamakan seperti bola. Waktu dia umur 17 sampai 25 tahun, dia umpamakan sebagai bola sepak. Dikejar-kejar oleh 22 laki-laki. Betul? Pemain sepak bola berapa orang? 22. Tetapi mulai dia umur 30 sampai 50 diumpamakan sebagai bola basket. Bola basket berapa orang main bola basket? Tinggal 10 orang kejar dia. Saudara. Tapi ketika dia 50 tahun ke atas, mereka umpamakan dia sebagai bola golf. Diapakan? Halo? Maunya dipukul biar dia pergi jauh-jauh. Haleluya. Makanya kita harus tunduk taat, amin. Jangan mau dijadikan bola golf, amin. Ibu-ibu, mari apapun keadaan kita, mari jadikan kita sebagai bola apa? Bola sepak. Jangan mau diandaikan bola apapun. Oh, kau jadi bola sepak? Disepak sana sini. Kau kemarin sudah kubilang nggak mau dengar kau. Haleluya. Makanya buat bapak-bapak, kemanapun engkau pergi, taruhkan foto istrimu di dompet.
Ketika engkau menghadapi pergumulan pekerjaanmu yang sangat berat, buka dompetmu, lihat foto istri. Apa-apa? Apa tadi kan? Berat lagi semua. Berat laki-lakinya. Setiap kali kau menghadapi masalah yang berat, buka dompetmu, lihat istrimu. Sudah menikah belum kau? Siapa yang berikan kalimat tadi? Setiap menghadapi masalah yang berat, dia lihat foto istrinya. Istriku masih lebih parah. Maka dia menghadapi pekerjaan, tenang. Karena kalau aku pulang ke rumah, lebih dari ini yang kuhadapi. Itu kata orang di kalau sini tidak ada. Amin. Amin ibu-ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Maka kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawat hati kita. Karena Allah kita menyertai kita kemanapun kita berada. Amin. Tidak ada masalah yang lebih berat yang harus kita hadapi. Yang lebih berat itu kalau kita tidak bertobat, kita tidak berubah dari karakter kita. Itu yang berat. Amin. Sakit penyakit itu tidak berat dalam hidupmu. Tantangan dalam rumah tanggamu tidak berat dalam hidupmu. Cerewet istrimu tidak berat dalam hidupmu. Rongrongan istrimu tidak berat dalam hidupmu. Yang berat kalau engkau tidak bertobat. Amin. Bilang buat, kalau kau datang dengan istri, buat bilang sama istri. Ya, aku menghadapi engkau tidak berat. Amin. Siapa yang datang dengan istri berangkat tangan? Saro. Haleluya. Ya. Tidak ada yang berat asal kita saling memahami. Amin. Kalau kita buka dalam Markus pasal 14, Markus 14 ayat yang terakhir, ayat 41. Ya. Di sana dikatakan apa? Markus 4 kalimat di sana, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, iya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan dalam pun tidak taat kepadanya. Murid-murid Yesus setiap hari bersama-sama Yesus. Setiap hari mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi ketika mereka melihat Yesus menghentikan angin yang dahsyat, yang danau, yang bergelombang, dan mereka terheran-heran. Di kalimat yang terakhir ayat 41, mereka berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun itu taat kepadanya. Mereka 3 tahun sampai 3,5 tahun bersama-sama, tapi tidak memahami karakter Yesus seperti apa. Demikian dalam rumah tangga. Sudah berapa tahun engkau berumah tangga, engkau tidak memahami karakter istrimu, engkau tidak memahami karakter suamimu, sehingga jangan heran kau di rumah ada piring terbang. Tapi kalau kita saling pengertian, saling memahami, maka pasti di rumahmu baik aja. Sekalipun tidak ada rumah tangga yang tidak ada keributan. Betul? Amin. Puji Tuhan. Maka mari hidup ini harus menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, ayat selanjutnya, ayat yang keberapa? Ayat ketiga. Ayat 3 di dalam pembacaan kita tadi, Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 34 sampai ayat 37. Ayat 34 sampai ayat 37. Di sini dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kan luar biasa. Selanjutnya 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, bisakah itu memisahkan dari kasih Kristus? Ada yang bisa terjadi. Kenapa? Karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara, itu tidak akan pernah terjadi. Ada satu kisah nyata terjadi. Sebelum saya ceritakan ini, saudara, kita menghadapi pergumulan kita sebetulnya enteng, tidak berat. Tapi kita yang tidak memahami caranya. Oleh sebabnya, introspeksi kehidupan kita, kalau setiap hari kita lakukan 3 hal, selalu memuji-muji, menyembah Tuhan, ya, Mazmur 47 ayat kedua, ya, Yeskiel 27 ayat, Yeskiel 21 ayat 17, maka kita memuji, menyembah Tuhan, pasti lawatan Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita. Amin. Tapi di antara saudara-saudara yang hadir tempat ini, saya belum menjamin kalau semua di sini ada ibadah pagi di rumah. Mungkin ada 30% dari saudara yang hadir tempat ini yang punya ibadah pagi, boleh angkat tangan. Betul, 30% saudara. Saudara yang belum ada ibadah pagi di rumahmu, mulai kembali ke rumah, mulai start. Amin. Kedua, apa yang kau lakukan? Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat kita berenunglah itu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya, sehingga dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Itu. Dan yang ketiga, engkau doa. Doa. Yakobus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Itu luar biasa. Amin, saudara. Kita lanjutkan ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Masalah yang kita hadapi sangat kecil sebetulnya. Kenapa? 1 Yohanes 4:4 berkata, kita tahu kita lahir dari Allah, dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh dalam kehidupan kita lebih besar daripada semua roh yang bawa ke langit ini. Yohanes 14 ayat 12 berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku datang kepada Bapa. Kita bisa melakukan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Amin. Ada 10 hamba Tuhan besar di dunia ini. Satu dari Indonesia, itu Simon Andi dari Balikpapan. Dan dari itu ada dari Afrika, itu ada 6 orang. Simon Andi, Ben Hinn, Maurice Rulo, dan lain-lain itu dari Afrika. Mereka melakukan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Demikian saudara dan saya bisa melakukan itu. Cuma yang ada perbedaan, kenapa tidak bisa? Karena kita tidak dekat dengan Dia. Amin, saudara. Masalah yang kita hadapi itu kecil. Bilang buat sebelah kanan, masalah yang kita hadapi kecil. Balas buat sebelah kiri, sama. Amin. Haleluya. Nah, satu kisah di India, di satu desa di India, saudara, sudah tangkap dengan benar. Di desa ini tidak ada orang Kristen, saudara.
Tapi satu waktu ada satu keluarga terima Yesus di desa itu. Dan akhirnya kalau kita andaikan kepala desa tahu bahwa mereka terima Yesus, dan akhirnya dikumpulkan seluruh orang-orang desa itu dan mereka menghakimi dia. Kata kepala desa, aku kasih kesempatan engkau dengan keluargamu. Kalau hari ini engkau tidak membuang Yesus, maka engkau sekeluarga akan mati. Bukan sekeluarga, anak-anakmu akan mati hari ini juga. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Ini pergumulan hidup dan mati, sudah bukan pergumulan tentang pekerjaan dan lain-lain, tapi pergumulan tentang hidup dan mati. Yang keluar dari pikirannya hanya satu pujian. Pujian ini mengingatkan kita, saudara, jangan menyerah sekali apapun yang kau hadapi. Amin. Kalau saudara tahu bisa nyanyikan bersama-sama. Gimana? Mengikuti keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saudara, ini pergumulan tentang hidup dan mati. Suami ayah tidak berkata apa-apa kepada kepala desa ini. Dia hanya nyanyikan pujian ini. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan kepala desa itu berkata lagi kepada dia. Jadi anak dua ini dibunuh. Kepala desa berkata kepada dia, Pak, ini kesempatan kedua untuk nyawa istri. Anak dua sudah meninggal, saudara, karena dia tidak mau meninggalkan Yesus. Diberikan kesempatan kedua. Kata kepala desa, kesempatan kedua buat nyawa istri. Dia hanya nyanyi, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau seumpamanya, ini umpamanya saja, Pak Bahrun yang menjadi cerita tadi diberikan kesempatan, Pak Bahrun, kalau engkau tidak meninggalkan Yesus, istrimu akan mati. Bagaimana perasaan Pak Bahrun? Tidak bisa ngomong apa-apa, hanya dia nyanyikan lagu itu. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya dibunuh, saudara. Saudara, pergumulan yang saudara hadapi seberat apa? Halo? Tidak seperti orang yang di India, di satu desa di India ini.
Pergumulannya nyawa anaknya sudah meninggal. Diberikan kesempatan kedua untuk istrinya. Dia tidak bisa mengeluarkan kalimat apa-apa selain dia nyanyikan pujian tadi. Dia tetap ikut walaupun dia sendiri. Walaupun anaknya mati, istrinya mati, dia tetap ikut Yesus. Pergumulan kita masih sangat kecil dibandingkan dengan orang yang ini. Dan ketika istrinya mati, kepala desa itu berkata lagi, Pak Bahron, kesempatan terakhir buat nyawamu sendiri. Kalau seandainya saudara di kesempatan terakhir ini, saudara mau bilang apa sama kepala desa itu untuk nyawamu sendiri, saudara? Dia tidak bisa keluar kalimat apa-apa, hanya dia nyanyi. Salib dimu, dunia di belakang, salib dibuka, dunia di belakang, salib dibuka, dunia di belakang, ku tak ingat, ku tak ingat. Akhirnya suami ini, ayah ini juga mati, saudara. Dibunuh juga. Kedua anaknya, istrinya, dan pribadinya mati semua. Ketika berjalan beberapa bulan, akhirnya kepala desa itu teringat terus keluarga ini. Kenapa mereka rela nyawa mereka untuk tetap ikut Yesus. Dan akhirnya kepala desa ini kumpulkan semua warganya. Dan ketika mereka kumpul semua, di situ dia bilang, hari ini aku terima Yesus. Aku ikut Yesus. Dan apa yang terjadi semua itu terdiam. Ini gila kan? Satu keluarga kau bunuh dan sekarang kau yang jadi ikut Yesus. Jadi martir. Keluarga itu jadi martir di India. Dan mulai hari itu, saudara, mulai menyebar dan seluruh satu provinsi itu banyak yang terima Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak tahu dalam pergumulan kita, saudara. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini punya pergumulan. Tapi pergumulanmu tidak seberat masalah yang kuceritakan tadi. Amin. Maka Yosua 1:9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Yang jadi beda, kita belum dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau introspeksi hidupmu sendiri. Amin. Terlebih lagi yang tidak ada baston di rumah, ya, sudah sangat jelas. Halo? Maka Korintus pasal 5 pesan, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Iya, jangan heran. Karena kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya di sini dikatakan, yang selanjutnya ayat 38 ya. Ayat 38. Sama-sama kita baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 9, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini kalau kita buka firman Tuhan 2 Korintus pasal yang keempat,
ayat 8 sampai 9, ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Ya. Baca sama-sama 2 3. Ayat 14. Ayat 14, ayat 9 belum. Ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Amin, saudara. Jadi yakinlah kita di apapun, dibuat apapun dalam hidup kita, kita tidak bisa dipisahkan dengan kasih Kristus. Amin. Satu kisah pernah terjadi di Bekasi beberapa puluh tahun lalu. Jadi pendeta ini buat ibadah di rumahnya, daerah Bekasi. Dan warga tidak suka diberikan informasi, Pak, jangan ibadah di sini. Tapi dia tetap lakukan. Akhirnya satu waktu warga sudah tidak sabar. Akhirnya mereka bakar rumahnya, dan sementara api itu menyala dengan besar, diangkat pendeta ini, dibuangkan di tengah api itu. Mungkin ada yang tahu kisah ini. Kenapa yang terjadi? Banyak orang yang mengerumuni api itu, akhirnya dia berdiri, dan orang-orang di sekeliling api itu dia buat huruf V. Orang banyak itu, yang satu miring begini, yang sebelah sana miring begini, dan orang ini, gembala ini, dia berjalan di antara mereka. Itu kan luar biasa. Pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya dibawa di rumah sakit, saudara. Selama 5 hari di rumah sakit. Setiap malam dia rasa ada yang menjamah tubuhnya. Ada yang menjamah setiap malam. Dan akhirnya selama 1 minggu dia sembuh total dan lebih ganteng dari awal. Kalau kulitnya tidak sempurna, ketika dia pulang dari rumah sakit sempurna, mulus. Itu luar biasa. Maka apapun yang kita hadapi, jangan sekali-kali kita tinggalkan Yesus. Amin. Seberat apapun masalah itu, mari kita tahu Roh Kudus yang sudah diutus ke dunia ini sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Maka kalau kita menghadapi masalah besar, jangan berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu, aku tidak kuat. Bohong. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kebadan kita. Minta kekuatan kepada Tuhan untuk engkau bisa melakukan semua itu. Amin, saudara. Maka hidup ini menjadi berkat. Ayat selanjutnya, ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Apa yang tidak kelihatan, saudara? Itu tentang kerajaan surga. Kita belum lihat, tapi kalau kita di sana, kita kekal sampai selama-lamanya. Yang kita lihat dengan mata kita ini, yang kita dengar dengan telinga ini, yang kita bisa raba dengan tangan kita, itu semua sementara. Amin. Sekaya apapun engkau pulang hanya bawa papan 4 lembar dan baju di badan, ya. Sekaya apapun engkau, maka sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Seluas apapun tanahmu, engkau pulang cuma dapat 1 kali 2. Sama orang kaya sama orang miskin pulang sama engkau bawa, tidak ada beda. Maka jangan somsa. Amin. Ya, kita sama di mata Tuhan. Cuma di muka langit ini kita yang mengkotak-kotakan kehidupan kita. Kalau dia kan orang the head, orang berada, kita orang low. Tapi di mata Tuhan kita sama. Mari saudara, jangan perhatikan apa yang kelihatan.
tapi perhatikan yang tak kelihatan. Amin, saudara. Sekali lagi, semua pergumulan kita itu tidak berat. Amin. Mungkin kalau saya kategorikan berat, kisah yang terjadi di India ini yang berat. Kenapa? Itu pertaruhan nyawa, anaknya, istrinya, dan nyawanya sendiri. Haleluya. Ya, apapun yang kau gumuli hari-hari ini, ingat Yesus yang lebih besar dari semua pergumulan. Yesus yang terlebih besar dari semua masalah. Sehingga kalau engkau istri, jadilah engkau penolong, bukan penolong. Amin. Jadilah engkau tunduk, bukan tanduk. Dan jangan diandaikan engkau sebagai bola apapun. Apalagi kau dijadikan sebagai bola apa? Yang dipukul sampai jauh-jauh. Bola golf. Ya. Ada juga pria-pria yang seperti itu. Ketika dia lihat, istri ini sudah susah ku atur, maka dipukullah istri jauh-jauh. Ini cuma sekedar cerita, tapi jangan hidup kita jadi seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Apapun pergumulanmu, ingat Yesus yang terlebih besar dari semua pergumulanmu. Tidak ada yang bisa melebihi dari kuasa Yesus Tuhan. Oleh sebabnya hari ini jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Karena Yesus Tuhan bersama dengan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, teladanilah kisah yang terjadi di India ini. Sehingga sekalipun dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun bagi kepala desa itu, dia hanya mengingat pujian yang timbul pada saat itu juga. Pergumulan ini lebih dari segala-galanya. Kalau saudara dan saya mungkin pergumulan tentang pekerjaanmu, pergumulan tentang bisnismu, pergumulan buat suamimu, pergumulan buat istrimu, pergumulan buat anakmu, pergumulan buat tokomu. Tapi ini pergumulan jiwa. Dan dia tahu resikonya yang harus dia terima. Keputusannya mengikut Yesus, dia tidak akan pernah ingkar. Demikian saudara dan saya, apapun masalah yang engkau hadapi, jangan seperti satu kisah. Kemarin ada orang kirim di WA, gelarnya MTH, saudara, orang Manado, dia jadi mualaf. Ini sangat menyedihkan. Apa pergumulannya sehingga dia punya gelar MTH, dia bisa mualaf, saudara. Ini teladan yang negatif. Seperti satu waktu ketika saya ada di Kalimantan, dan waktu itu pas hangat-hangatnya kasus Angelina Sondak, dan saya berkata, anak muda di tempat ini jangan contohi Angelina Sondak. Saya tidak tahu kalau adik ayahnya ada di situ, saudara. Adik ayahnya ada di situ di tengah-tengah jemaat dan seorang gembala. Ini teladan yang negatif. Saudara-saudara muda di tempat ini, apalagi kaum wanita, jangan teladani Angelina Sondak. Selesai ibadah saudara, omnya ini langsung datang ke saya. Itu memang benar, bro. Tapi saya adik bapaknya. Haleluya. Ya, mohon maaf Pak. Ya, itu memang benar apa yang bro katakan. Jangan teladani itu, karena itu tidak benar. Demikian apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Tidak berat. Amin. Katakan sekarang, pergumulanku tidak berat. Bersama Yesus aku sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Ketika saudara dalam keadaan lemah,
105 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang diperbuatnya, serta penghukuman-penghukuman yang diperkatakannya. Dua hal yang awal itu menjadi positif buat kita, saudara. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan buat hidupmu. Saya yakin semua kita di tempat ini sudah merasakan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Amin. Bahkan sudah merasakan mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah. Tapi kalimat yang terakhir, serta penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Engkau yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan, jangan sampai dapat penghukuman-penghukumannya. Amin. Ketika saya lemah, selalu ingat firman Tuhan ini. Apa maksudnya? Kalau tahun kemarin Tuhan tolong, percaya tahun ini dan tahun depan Tuhan tolong. Kalau bulan kemarin Tuhan tolong, percaya bulan ini dan bulan depan Tuhan tolong. Kalau minggu kemarin Tuhan tolong, percaya minggu ini dan minggu depan Tuhan tolong. Kalau hari kemarin Tuhan tolong, percaya hari ini dan hari esok Tuhan tolong. Amin. Tapi lihat pertolongan Tuhan, jangan engkau jadi sombong, maka engkau akan mendapatkan penghukuman-penghukuman. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Katakan dari awal. Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik kedua, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut, ku ikut Yesus walau sendiri. Naikkan doamu kepada Tuhan sekarang. Apa pergumulanmu? Pastikan bahwa pergumulanmu tidak berat. Katakan kepada Tuhan. Dia akan menjamah kau saat siang hari. Saya berikan waktu. Semua berdoa. Kalau engkau pun mau nangis-nangislah, jangan ditahan. Dia tahu apa yang engkau rindukan hari-hari. Haleluya. Yesus. Dengarkan cerita anak-anak kurus di tempat ini. Mungkin mereka tidak bisa berseru di rumah mereka, tapi di tempat ini mereka bisa berseru sepuasnya kepada engkau. Apapun pergumulan mereka, itu tidak berat. Karena bersama Yesus segala kami bisa melakukan perkara-perkara besar.
Karena segala perkara dapat kami tangguhkan di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Saudara, kalau engkau percaya kepada kuasa Tuhan dengan pergumulan ini, mari engkau maju ke depan. Aku rindu berdoa pribadi dengan engkau. Langkahkan kakimu ke depan dengan cepat. Mari saya berikan waktu. Siapapun engkau punya pergumulan, mari maju ke depan. Glory, haleluya, haleluya. Pergumulan kita tidak berat di hadapan Tuhan. Yang jadi berat kita yang tidak mau berubah. Mari jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, dan langkahkan kakimu ke depan. Percaya bahwa kuasamu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Glory, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Engkau mau menjamah kami, Engkau memberikan jawaban bagi setiap kami. Karena Engkaulah satu-satunya solusi bagi anak-anak di tempat ini. Bagi setiap kami yang punya pergumulan, yang bagi setiap kami yang punya kerinduan, yang bagi setiap kami punya program, punya cita-cita, Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak, mungkin di tempat ini ada mereka yang masalah mereka mirip dengan kisah di India ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, agar mereka tidak kecut, tidak tahu hati. Karena pasti Tuhan pulihkan apa yang tidak pulih hari-hari ini. Tuhan pasti pulihkan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Matius 8 ayat 7 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku akan datang menyembuhkannya, aku akan datang mentahirkannya. Firman Tuhan ini biar terjadi dalam kehidupan anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Glory, haleluya. Saya tetap diri Yesus, saya tetap diri Yesus, sampai selama-lamanya. Saya tetap diri Yesus, saya tetap diri Yesus.
Yes, terus Roh Kudus. Kerjakan Roh Kudus, kerjakan. Irabasana ya barabasana ya wasama ya rabasana barabasana. Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Angkat tangan, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagimu. Saudara yang sudah di depan ini, ikuti doa saya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Engkau bisa menggerakkan hatiku, bisa merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga aku bisa melangkahkan kaki ke depan. Karena aku tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini aku buka pintu hatiku dan aku mengundang Roh Kudus, mari hadir dalam hidupku. Mulai saat detik ini Engkau menjadi raja dalam hidupku. Engkau yang memerintah dalam hidupku. Engkau yang mengendalikan hidupku sampai akhir hidupku, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Engkau sudah ada dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tidak ada yang berdoa lagi. Cukupkan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan harapkan pertolongan dari Tuhan. Saya akan hitung 1 sampai 3. Di dalam hitungan ketiga, Roh Kudus mencamah engkau, dan tidak ada satu yang dilewati oleh Roh Kudus. Sehingga hari ini engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau ditahirkan. Roh Kudus, ini waktumu. Engkau melawat anak-anakmu, engkau mencamah anak-anakmu dari ujung kanan sampai ujung kiri, ya Roh Kudus. Semua tutup mata,
Yesus
wanita, aku tidak tahu apa pergumulanmu, tapi engkau tidak maju ke depan. Engkau tetap ada di tempat duduk, tapi pergumulanmu menurut manusia berat, bukan menurut Tuhan. Kalau engkau masih ada di tempat ini, engkau pilih mana? Engkau malu masuk surga, engkau tidak malu neraka. Kalau engkau ada di tempat ini, boleh engkau berdiri lagi, maju ke depan. Engkau tidak perlu malu dengan semua mata yang memandangi engkau saat ini. Ada seorang ibu, seorang wanita, saya tahu dia sudah menikah atau belum. Tapi engkau tidak mau maju, engkau mengeraskan hati di tempat duduk. Entah kalimat itu terlalu kasar, tapi yang jelas engkau tidak melangkahkan kakimu ke depan. Mari saya undang engkau berdiri dan maju ke depan. Seorang wanita, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selamanya. Saya siap Yesus lebih besar. Di sebelah sini bersatu orang. Saya tidak tahu engkau wanita atau pria, tapi ada satu orang tempat ini di kebanyakan saya. Haleluya, haleluya. Kalau kau rindu ikut, mari langkahkan kakimu ke depan. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selamanya. Saudara, engkau jangan perhatikan hamba Tuhan. Yesus pun tidak dapat diakui di tempat tinggalnya, di daerahnya, di desanya. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Tapi engkau menghargai Tuhan yang rindu menjamah engkau hari ini. Jangan kau keraskan hatimu. Terima kasih ya Bapa. Aku masih menantikan untuk satu orang dari sebelah kanan saya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, engkau melihat ibu kekasih. Dia punya pergumulan yang tidak bisa dia ucapkan, tidak didengar oleh manusia. Dia tidak mau didengar oleh manusia. Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Biarlah Yeskiel 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Itu hal-hal yang tidak pernah kau paham. Dia ada bagi engkau. Dan siang hari kau terima urapan dan jamahan Tuhan. Tapi aku masih berikan kesempatan. Lepaskan semua. Jangan kau tahan. Kalau kau mau teriak-teriak, kau mau nangis-nangis, biar kau lega. Terus ya. Kalau engkau sudah merasa selesai, boleh angkat tangan dulu kepada Tuhan.
Glory. Yes. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Adakah sahabat ibu ini di tempat ini? Saya cuma tanya, ibu tahukah pertemuannya dia atau tidak? Tahu. Makasih. Angkat tangan dulu kepada Tuhan. Tapi kalau kau belum selesai, biar selesaikan. Biar hatimu itu kesediaannya hilang. Biar kuasa Tuhan melawat engkau dengan sempurna. Roh Kudus hadir di sini. Jamarnya sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus hadir di sini. Aku melakukan, aku akan hancurkan dalam nama Yesus. Jangan terjadi sekarang. Tiga. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah turun tinggi. Saat badai datang menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam rekaman yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin saudara. Apapun masalahmu, ingat Yesus tetap menopang engkau. Karena disuruh berjanji sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau
tapi Dia memegang kita dalam tangan kanan dan yang membawa kita untuk berkemenangan lepas kemenangan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat cinta dan kasih sayang-Mu, kasih dan anugerah yang sempurna. Dari awal ibadah ini sampai ibadah yang kedua ya Tuhan, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur karena kami umat-umat-Mu yang sudah Kau pilih dari ujung-ujung bumi. Kau ambil dari penjuru-penjuru yang Kau berkata kepada kami, janganlah takut, sebab Akulah Allahmu, jangan bingung, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau, pakai Aku kau memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kau berkemenangan lepas kemenangan. Bapa, inilah kami ahli waris janji firman-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau dan merindukan semua janji-janji firman-Mu dicurahkan bagi hidup kami. Dan siang hari Aku membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan semua janji-janji berkat Tuhan sampai setiap kali melimpahkan berkelimpahan, agar kami semua menjadi saksi-saksi berkat di mana Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima semua janji firman Tuhan, dan kami pula di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang percaya berkat bersama